Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ada satu momen menarik ketika Presiden Prabowo Subianto hari Senin siang waktu New York atau Selasa dini hari waktu Indonesia bagian Barat itu menyampaikan pidato dalam pertemuan tingkat tinggi membahas isu Palestina dan solusi dua negara di markas PBB New York. Mikrofon Presiden Prabowo itu tiba-tiba dimatikan ketika mengucapkan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Pertemuan tingkat tinggi mengenai isu Palestina dan solusi dua negara itu berlangsung sebagai rangkaian dalam kegiatan Presiden Prabowo mengunjungi markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dan pertemuan tingkat tinggi atau KTT ini dipimpin oleh atau co-chairman ya, dipimpin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, didampingi oleh Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dan juga dihadiri oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Mengapa mikrofon Presiden Prabowo dimatikan? Dan ini ketika kok momennya saat menyatakan akan Indonesia siap untuk mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Apakah ini merupakan sabotase gitu dan apa karena pengaruh Israel yang sangat kuat di PBB karena markas New York ini bagaimanapun di Amerika Serikat sebagai negara sekutu terkuat dari Israel yang sampai sekarang masih menolak solusi dua negara dan juga menolak untuk mengakui keberadaan negara Palestina, ternyata nggak seserius itu. Nah, ini ada penjelasannya. Kejadian ini terjadi bukan hanya saat Presiden Prabowo saja, ya, artinya bukan Presiden Prabowo saja yang mengalaminya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan yang berpidato dalam forum yang sama juga mengalami hal serupa. Mic-nya juga dimatikan saat dia masih berpidato. Apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, ini ternyata ada penjelasannya. Saya membacanya di kantor berita Antara. Dan ini penjelasannya dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Judul tulisannya mikrofon Prabowo mati saat pidato di PBB Kementerian Luar Negeri _2 karena batas waktu. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI mengklarifikasi bahwa penyebab mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati saat berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah karena alasan prosedural mengenai batas waktu. Saya kira ini bukan di sidang Majelis Umum ya, ini KTT ya, jadi rangkaian dari kegiatan di PBB karena pidato di Perserikatan di General Assembly atau di sidang umumnya itu akan berlangsung baru pagi ini untuk waktu New York atau nanti malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya lanjutkan baca dari Antara. Saat menyampaikan pernyataannya di hadapan pertemuan tingkat tinggi PBB, nah ini yang baru benar ya, terkait isu Palestina dan solusi dua negara di markas PBB New York, lantang suara yang digunakan oleh Presiden RI tiba-tiba terputus setelah ia menyampaikan kalimat kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian. Terdapat aturan prosedur bahwa setiap negara mendapat kesempatan 5 menit. Apabila pidato lebih dari 5 menit, maka mikrofon akan dimatikan. Itu kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri RI Hartio Harkomoyo. Dia menyatakan bahwa setiap pertemuan PBB memiliki aturan tersendiri seperti aturan alokasi waktu yang diberikan bagi setiap anggota delegasi untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan sidang,
Karena melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut, suara Prabowo tiba-tiba terputus dan tidak muncul dalam siaran langsung sidang Majelis Umum PBB yang dipantau masyarakat sedunia. Jadi untuk seluruh dunia ini nggak terputus, memang terlihat seperti itu. Namun demikian, Hartio memastikan bahwa Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidatonya dengan cukup lantang sehingga delegasi SMU PBB masih dapat mendengarkan suaranya meski tanpa mikrofon. Jadi kata dia, ini meski mikrofon dimatikan, pidato Presiden Prabowo masih terdengar oleh para delegasi di aula sidang majelis umum. Jadi tempatnya di aula ya, ini belum sidang umumnya. Selain Presiden Prabowo yang berpidato di urutan kelima, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diketahui juga mengalami mati mikrofon saat berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama. Dan kemudian Direktorat Komunikasi Turki juga menjelaskan bahwa terputus secara otomatis ya karena melampaui batas waktu 5 menit. Jadi nggak ada sabotase, nggak ada apa ya gitu. Ini kenapa Erdogan juga melampaui waktunya 5 menit? Karena katanya pada waktu itu dia berpidato, dia sempat berhenti saat mendapat sambutan tepuk tangan dari hadirin. Nah, dalam KTT soal Palestina yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi tersebut, terdapat 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab menyampaikan pandangan mereka tentang penyelesaian masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang ideal. Ya, cukup besar juga delegasi yang hadir 33 pemimpin dan dan beberapa di antaranya itu adalah kepala negaranya langsung. Tapi buat Anda, ini kalau Anda ingin menyimak secara lengkap dari pidato Presiden Prabowo yang tidak terputus, ini saya menemukannya di channel YouTube pribadinya Pak Prabowo ya. Di sini pidatonya cukup lengkap dan suara Pak Prabowo memang cukup lengkap. Mungkin sebaiknya kita tonton supaya Anda dapat konteksnya ya secara menyeluruh apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration
The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Meskipun ini belum merupakan main course ya, ini menu utama karena ini adalah KTT. Sementara sebenarnya kan menu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia dan juga terutama Indonesia itu adalah ketika pidato di General Assembly atau di sidang umumnya. Tapi pidato tadi itu cukup, saya kira cukup jelas dan tegas dari posisi Indonesia dalam soal Palestina. Presiden Indonesia Prabowo tadi menegaskan bahwa Indonesia bersama negara-negara lain termasuk Prancis, Inggris dan beberapa sekutu Amerika termasuk yang tangga kita Australia itu kan juga sama-sama menyepakati untuk mendukung berdirinya negara Palestina. Tapi tadi dengan catatan Pak Prabowo kan menyatakan akan mempertimbangkan untuk juga mengakui Israel kalau kemudian Israel juga bersedia mengakui keberadaan negara Palestina. Ini yang disebut sebagai two-state solution ya, atau solusi dua negara. Tapi kan Israel bersama dengan Amerika dan sejumlah negara lain termasuk Papua New Guinea itu menolak untuk mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Nah, Presiden Prabowo ini baru nanti akan menyampaikan pidatonya pada sidang umum PBB itu nanti malam waktu Indonesia pukul 20 malam waktu Indonesia bagian barat, antara New York dengan Jakarta itu selisihnya 12 jam ya. Atau ini kalau musim dingin mungkin kadang-kadang lebih lambat atau lebih cepat, saya agak lupa sedikit, tapi jelas selisihnya. Kalau kita di sana pagi, kita di sini itu malam hari, sekitar 12 sampai 13 atau 11 sampai 12 tepatnya ya. Nah, ini memang pidato yang sangat bersejarah dan ditunggu-tunggu, dan Presiden Prabowo memang akan mendapat kehormatan karena Presiden Prabowo itu menjadi kepala negara yang ketiga yang akan berpidato. Dan sebenarnya kalau dari urutannya ini kan tidak secara, ini kita lihat pertama itu adalah Brasil, kedua itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Brasil itu Luiz Inácio Lula da Silva, dan baru Pak Prabowo. Nah, tapi kalau Brasil itu memang secara tradisional dia selalu mendapat urutan pertama. Jadi kalau dengan mengecualikan Brasil, jadi Pak Prabowo itu berada di urutan kedua setelah Presiden Trump. Jadi memang ini tentu saja merupakan satu kehormatan buat Pak Prabowo pribadi maupun bangsa Indonesia. Berkaitan dengan soal pidato di PBB ini, Pak Prabowo akan menjadi presiden yang keempat yang pidato di PBB setelah Bung Karno, Pak Harto, dan juga SBY. Nah, tetapi ini momen yang paling banyak ditunggu-tunggu saya kira, bukan hanya masyarakat Indonesia tapi dunia, karena
selama 10 tahun kepemimpinan dari Presiden Jokowi itu kan Presiden Jokowi tidak pernah hadir dalam General Assembly, dalam sidang umum majelis di PBB ya. Itu waktu periode pertama hanya diwakili oleh Yusuf Kala, wakil presiden, dan berikutnya setelah periode kedua banyak diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tapi mungkin buat pendukung Pak Jokowi jangan terlalu kecewa. Pak Jokowi itu sudah pernah kok pidato di PBB, di Majelis Umum PBB ini pada tahun 2020 ya, 2000 atau 2000 ya waktu COVID tepatnya seperti itu ya. Pada waktu COVID itu Pak Jokowi pidato, tapi pidatonya cuma rekaman di Jakarta, kemudian dikirim, kemudian di playback gitu ya di sana. Jadi dia tidak hadir sendiri di sana. Jadi tidak bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan tadi seperti pertemuan soal isu Palestina dan sebagainya tadi itu. Belum lagi nanti itu kan biasanya di sela-sela pertemuan-pertemuan ini para kepala negara, kepala pemerintahan itu bisa bertemu secara bilateral. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk hadir dalam sidang-sidang umum atau acara-acara yang bersifat multinasional seperti PBB ini. Sayang sekali pada waktu eranya Pak Jokowi itu dia lebih sibuk katanya dengan urusan dalam negeri. Padahal harusnya memang di eranya Pak Prabowo ini yang kesibukan di dalam negerinya juga sangat sangat urgent, tapi Pak Prabowo tetap hadir di PBB. Jadi ini akan menjadi momen yang ditunggu oleh dunia dan juga untuk bangsa Indonesia ini menjadi sangat penting. Dan bagi Pak Prabowo sendiri tentu saja ini merupakan capaian pribadi yang tidak ingin dia lewatkan begitu saja. Saya Sumono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.